Penjelasan ini dikutip oleh muallif dari kitab At-Takhwifu Minan Nar halaman 85 susunan Al-Imam Ibn Rajab rahimahullahu ta'ala. Wa kama hawwala fi hadhihi al-ayah amra ashabis shimal ahlan nar, hawwala fi ayatin ukhra amran nar faqala wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Sebagaimana dalam ayat tadi Allah Subhanahu wa taala menerangkan kengerian para penghuni neraka yang ada di golongan kiri, dalam ayat lain pun Allah Subhanahu wa taala menerangkan kengerian nerakanya itu sendiri. Allah berfirman dalam surah Al-Qari'ah ayat 8 sampai 11, dan adapun orang-orang yang ringan timbangan amal kebaikannya. Kalau kebaikannya ringan berarti kesalahannya yang lebih berat. Fa'ummuhu hawiyah, maka induknya adalah hawiyah. Maksudnya tempat dia berlindung atau bernaung di akhirat nanti adalah hawiyah. Tahukah kamu apa hawiyah itu? Narun hamiyah, yaitu api yang sangat panas. Wa dhillul ladzi asyarat ilaihi al-ayah wa dhillin miyahmum huwa dhillu dukhanin nar. Wa dhillu yushiru adatan bin nadawa wal burudah kama anna nafsa tuhibbuhu wa tastarihu ilayhi. Amma hadha dhillu fa innahu laysa baridatal madkhal wala bikarimil manzar, innahu dhillun miyahmum. Naungan yang diceritakan dalam ayat tadi, wa dhillim miyahmum, naungan dari yahmum adalah naungan asap neraka. Naungan biasanya terbayang kenyamanan dan rasa dingin, sebagaimana setiap jiwa menyukainya dan ingin istirahat di bawah naungan itu. Adapun naungan ini yang ada di neraka ini tidak ada rasa dingin dan tidak ada pemandangan yang nyaman, karena itu adalah naungan dari yahmum, naungan dari asap yang sangat panas. Al-Quran pun telah berbicara kepada kita tentang naungan di neraka yang berupa asap jahanam, asap yang paling panas di dalam neraka. Sebagaimana penjelasan Allah dalam Al-Mursalat ayat 30 sampai 33. Apa? كأنه udah yang tidak melindungi dan tidak pula menolak api neraka. Sesungguhnya neraka itu melontarkan bunga api sebesar dari sisi istana. Orang-orang dia itu iya. Dalam surah Al-Mursalat ayat 30 sampai 33 itu
sampai 34. Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana sifat naungan yang ada di dalam neraka. Kata Allah, "Intaliqu ila dhillin dzil salati syu'ab." Pergilah kalian kepada naungan yang mempunyai 3 cabang. La dhalilin wa la yughni minal lahab. Yang naungan itu tidaklah memberikan naungan, wala yughni minal lahab, dan tidak bermanfaat minal lahab, dari jilatannya. Innaha tarmi bisyararin kal qasr. Neraka itu melemparkan percikan-percikan sebesar singgasana, sebesar istana. Ka'annahu jimalatun sufr, seolah-olah itu adalah unta yang kuning. Kebayang cipratannya itu sebesar itu. Kata muallif setelah mengutip ayat ini, fal ayah tuqarriru anna dukhan alladhi yatasa'adu min hadhihi an-nar la dakhamatuhu yanqasimu ila thalathati aqsam. وهو يلقى ظلالا ولكنها غير ظليلة ولا تقي من اللهب المشتعل. أما شرار هذه النار المتطيع منها فإنه يشبه الحصون الضخمة كما يشبه هذا الشرار جمال الصفرة أي الإبل السود. Ayat ini menerangkan bahwa asap yang yatasa'adu min hadhihin nar, yang naik, yang muncul, yang timbul dari neraka ini, itu sangat besar, terbagi kepada 3 bagian, karena dijelaskan di salati syu'ab, mempunyai 3 cabang, yaitu yang yulqa zilalan, nanti yang berupa naungan, gumpalan. Alhamdulillah. Akan tetapi tidak memberikan naungan, juga tidak menyelamatkan dari jilatan yang menyala-nyala, jilatan api yang menyala-nyala. Biasanya kalau naungan itu melindungi kita dari panasnya cahaya matahari. Kalau naungan di neraka tidak melindungi, tidak menyelamatkan dari jilatan neraka. Adapun bagian yang terjelek dari neraka ini, siksanya, maka itu menyerupai satu istana yang sangat besar, sebagaimana persikannya pun menyerupai unta yang di sini disebutkan al-jamal atau super, itu artinya al-iblus saud, yaitu unta yang hitam kalau di sini. Berkata Allah Subhanahu wa taala menceritakan kuatnya neraka ini dan betapa besar pengaruh neraka siksanya kepada orang-orang yang disiksanya, dijelaskan di dalam surah Al-Muddathir ayat 27. Kata Allah, "Sa'uslihi saqar, wa ma adraka ma saqar, la tubqi wa la tadar, lawahatun lil bashar." Aku akan masukkan dia ke dalam saqar. Apa itu saqar? Tahukah kamu apakah itu saqar? La tubqi wa la tadar, yang tidak menyisakan
dan tidak membiarkan. Artinya ahli neraka yang masuk ke dalamnya itu terus-terus disiksa. Sampai dijelaskan di sini, innaha ta'kulu kulla syai'in wa tudammiru kulla syai'in la tubqi wa la tadar tuharrikul julud wa tasilu ila al-idham wa tashara ma fil butun wa tatla'a 'ala al-afidah. Sesungguhnya neraka itu memakan segala sesuatu, menghancurkan segala sesuatu, tidak menyisakan dan tidak membiarkan, membakar kulit sampai ke tulang hingga matang apa-apa yang ada di dalam perut dan terus naik ke hati, tembus ke dalam. Rasul SAW mengabarkan kepada kita, naruna juz'un min sab'ina juz'an min nari jahannam. Kata Nabi SAW, api kita di dunia ini adalah salah satu bagian di antara 70 bagian api neraka. Qila ditanyakan, ya Rasulullah, in kanat lakafiyah? Qal, fudilat alaiha bi tis'ah wa sittina juz'an, kulluhunna mithlu harriha. Ditanyakan, wahai Rasulullah, in kanat lakafiyah, seandainya hal ini cukup, apakah ini cukup? Kata Nabi SAW, fudilat alaiha, dilipat gandakan lagi panasnya yang yang 69 bagian itu, semuanya itu panasnya seperti panas itu. Riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, lafaz hadis ini bagi Imam Bukhari, sedangkan lafaz Muslim dikatakan narukumul lati yuqidu ibna Adam, adalah api kalian yang membakar Bani Adam. Lihat di dalam Sahih Bukhari, kitab Badul Khalqi, bab sifatun nar. Dalam kitab Fathul Bari, hadis ini ada dalam juz yang ke-6, halaman 330. Dalam Sahih Muslim adalah Kitabul Jannah, bab Syiddatu Harrin Nar, juz 4, hadisnya nomor 2184. Kata mu'alif, wa hadhihi an-nar la ya'bu awaruha ma'a tatawili zaman. Neraka ini tidak pernah padam apinya, nyalanya, sekalipun dalam waktu yang sangat panjang. Kata Allah di dalam surah An-Naba, fadhuqu falan nazidakum illa azaba. Rasakan olehmu, maka kami tidak akan menambah kepada kalian kecuali hanya menambah azab. Dalam surah Al-Isra 97 kata Allah, kullama khabbat zidnahum sa'ira. Setiap kali apinya mendingin, kami tambahkan lagi kepada mereka rasa panasnya. Oleh karena itu, orang-orang kafir dalam neraka tidak pernah merasakan istirahat dari siksa, dan tidak pernah mendapatkan keringanan dalam menerima azab sepanjang mereka berada di dalamnya untuk disiksa. Sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat 86 dari surah Al-Baqarah, fala yukhaffafu anhumul adzab wala hum yunsarun. Tidak diringankan bagi mereka azab dan mereka tidaklah memperoleh pertolongan. Wan naru tusairu kulla yawmin kama fil hadits inda Muslim an Amr bin As bin Absah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala salli salat as-subh thumma qsur anis salah hatta tatlu' asy-syams wa tartafi
فإنها تطلع بين قرني الشيطان وحينئذ يسجد لها الكفار ثم صلي فإن الصلاة مشهودة حتى يستقل الظل بالرمح ثم اقصر عن الصلاة فإنه حينئذ تسجر جهنم فإذا أقبل الفيء fasalli. Neraka selalu menyala-nyala setiap hari. Sebagaimana dijelaskan dalam riwayat Muslim, Nabi SAW bersabda, "Salatlah kalian pada waktu subuh, kemudian setelah itu tahanlah dari salat." Jadi setelah salat subuh tidak ada salat lagi sampai matahari terbit. Wa tartafi'a, sampai meninggi. Maka matahari ketika terbit itu kenapa dilarang sholat? Sebab matahari itu berada dalam dua tanduk setan. Maksudnya wahina idin yasjudu lahal kufar, saat matahari berada dua tanduk setan, maka orang-orang kafir sujud kepadanya. Maksudnya kalau demikian apa setan itu besar, sehingga matahari yang segede itu ada di antara dua tanduknya. Dijelaskan oleh para ulama, maksudnya salah satu maknanya adalah bukan berarti demikian. Bukan berarti bahwa setan itu besar sehingga matahari yang demikian besar berada di antara dua tanduk setan. Berarti setan lebih besar daripada matahari, ya. Jangankan setannya, dua tanduknya aja bisa mengapit matahari. Baru tanduknya itu, apalagi badannya. Tidak berarti demikian kata para muhaddisin. Maksudnya ketika orang-orang kafir menyembah matahari baik ketika terbenam ataupun ketika terbit, maka setan duduk di hadapan orang kafir itu. Berarti setan dalam pandangan si orang yang sujud, kalau setan itu nampak, kalau setan terlihat, berada pada arah matahari. Dan dalam pandangan orang-orang kafir yang menyembah matahari, tepat posisi matahari ketika terbit atau terbenam itu terlihat berada di antara dua tanduk setan. Setannya berdiri atau duduk di hadapan orang yang sujud itu, di depannya. Dalam pandangan penyembah, matahari itu berada di antara dua tanduk setan. Sebagaimana kita pun bisa melihat, umpamanya kita buat lingkaran dengan jari, tunjukkan ke matahari. Oh, matahari ada dalam lingkaran jari saya. Gitu ya. Jadi ketika matahari terbit, di saat itu sujudlah orang-orang kafir kepada si matahari. Makanya jangan menyembah, jangan sholat sampai matahari tinggi. Kemudian summa sholli fa inna sholata mashhudah hatta yastaqila dhilla hatta yastaqila dhillu birrahmah. Kemudian sholatlah, karena sungguhnya sholat itu disaksikan sampai matahari, sampai bayangan itu yastaqilu dhillu, sampai bayangan itu istiqal dengan apa? Tombak. Jadi tengah hari zuhur, pancatan tombak, maka bayangan si tombak itu hanya satu titik. Jadi pas matahari di tengah-tengah itu waktu zuhur. Ini cara menentukan waktu sholat. Sumaksur anis sholat, fa innahu hina idin tusjaru jahannam. Kemudian tahan dirimu dari sholat, karena saat itu jahannam sedang dinyalakan.
Fa idza aqbala al-fay fasolli, kalau maka sudah umpamanya si bayangan itu cenderung sedikit, maka salatlah kalian. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Idza ishtadda al-harru fa'adbiru bis-shalah, fa inna shiddatal har min fihi jahannam." Kalau panas teramat sangat pada waktu zuhur nih, undurkan salat. Karena sangat panasnya hawa saat itu dari hembusan jahannam. Selain itu, neraka pun dinyalakan pada hari kiamat ketika neraka ini menyambut para penghuninya yang datang, orang-orang kafir. Kata Allah, "Wa idza jahimu su'irat wa idza jannatu uzlifat." Dan ketika jahim, neraka jahanam dinyalakan. Maksudnya, wa makna su'irat, sa'artu ay awqadtu wa ahmaitu, yaitu saya nyalakan. Wa idza jahimu su'irat, ketika neraka jahim dinyalakan. Inilah penjelasan pembahasan yang ke-6 tentang sangat panasnya api neraka. Demikian juga tentang tebalnya dan panasnya asap di neraka. Pembahasan ke-7 menceritakan bahwa neraka ini pun bisa melihat dan bisa berbicara. An-naru tatakallamu wa tubsiru. Kata muallif, alladhi yaqra'u an-nususa min al-kitab was-sunnah allati tasifu an-nar yajiduha makhluqan yubsiru wa yatakallamu wa yastaki. Fa fil kitab al-aziz anna an-nara tara ahlaha wa hum qadimuna 'alayha min ba'id. Fa inda dhalik تطلق الأصوات المرعبة الدالة على مدة حنقها وغيظها على هؤلاء المجرمين. Orang yang membaca nas-nas kitab Allah dan sunnah Rasul yang menceritakan tentang neraka, dia akan menemukan bahwa neraka itu makhluk yang bisa melihat, bisa berbicara dan bisa mengeluh. Di dalam kitab yang mulia yaitu Al-Quranul Karim, neraka melihat para calon-calon penghuninya ketika calon penghuni itu datang dari jauh. Ketika itu neraka ini mengeluarkan suara yang mengerikan, yang menunjukkan betapa marah dan jengkelnya neraka kepada orang-orang yang berdosa itu. Allah berfirman, "Idza ra'atuhum min makanin ba'id sami'u laha taghayyudan wa zafira." Kalau neraka melihat mereka dari tempat yang jauh, melihat calon-calon penghuni neraka, mereka calon-calon penghuni neraka itu mendengar suara neraka yang sangat marah. Ini dijelaskan dalam surah Al-Furqan ayat 12. Di dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Jarir dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, "Innar rajula la yujarru ila an-nar fatanzawi wa yanqabidu ba'daha ila ba'd. Fayaqulu Rahman malaka fataqulu innahu yastajiru minni fayaqulu arsilu 'abdi fa inna ar-rajula la yujarru ila an-nar fayaqulu ya rabbi ma kana hadha dhanni bika fayaqulu Allah ma kana dhannuka fayaqulu an
tasi'ani rahmatuka fayaqulu arsilu 'abdi wa innar rajula la yujarru ila an-nar fatashaqu ilayhi an-nar suruqal balgha ila al-ba'ir wa tazfiru zufratan ukhra la tabqa ahadan illa akhafathu. Ada seseorang yang dicampakkan ke dalam neraka, lalu masing-masing neraka itu saling mencakup sama satu sama lain, bergemuruh. Allah berfirman, malaki, bukan malaka. Ada apa kamu? Maksudnya ke dalam neraka. Maksudnya Allah berbicara kepada neraka. Neraka menjawab, orang ini yastajiru minni, dia minta diselamatkan dari aku. Kata Allah, arsilu 'abdi, lepaskan hambaku. Maksudnya diselamatkan. Ada lagi seseorang yang dimasukkan ke dalam neraka, dia berkata, orang ini, ya Allah, maka nadhanni bika, kemana sangkaanku kepadamu? Kau tidak terbukti. Allah menanyakan, maka nadhannuka, apa sangkaanmu kepadaku? Orang itu menjawab, antasi'ani rahmatuka, bahwa rahmatmu itu meliputi segala sesuatu, meliputi aku, akan menyelamatkan aku. Kata Allah, arsilu 'abdi, lepaskan hambaku ini, dilepaskan dari siksa. Ada lagi orang yang dimasukkan ke dalam neraka, fatashaqu ilaihi nar, neraka ini berteriak kepada orang itu, suhuqal bulqa ilal ba'ir, seperti teriakan bagal. Tahu bagal? Bukan. Yang lebih lagi, lebih gede, kepada unta. Kalau dari gede kepada unta, suka berteriak. Saya belum pernah dengar gimana teriakannya. Dan seterusnya begitu. Ini menunjukkan bahwa neraka berbicara. Hadis ini dikutip dari kitab An-Nihayah Sunan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, juz 2 halaman 21. Lalu kata Ibnu Katsir, wa isnaduhu sahih, sanad hadis ini sahih. Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan At-Tirmidzi, hadis ini dari A'mas, dari Abi Saleh, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi SAW bersabda, yakhruju yaumal qiyamah inqum minan nar laha 'ainan tubsiran wa udhunan tasma'an wa lisanun yantiq taqulu inni wakaltu bi thalatha bikulli jabbarin anid, inni wukiltu bi thalatha bikulli jabbarin anid wa bikulli man da'a ma'allahi ilahan akhar wa bil mutasawwirin wa sa'ahu at-Tirmidzi. Pada hari kiamat akan keluar satu kelompok dari unukun minan nar, satu makhluk dari neraka. Dia mempunyai dua mata yang melihat, mempunyai dua telinga yang mendengar, dan mempunyai lisan untuk berbicara. Lalu makhluk ini, gumpalan api ini, berbicara, inni wukiltu bisalah, aku diserahi 3 kelompok manusia untuk disiksa. Pertama, bikulli jabbarin anid, setiap orang yang sombong, yang menentang. Kedua, bikulli man da'a ma'allahi ilahan akhar, juga kepada orang yang menyeru kepada ilah lain, kepada selain kepada Allah, yang suka berdoa kepada selain Allah, berdoa ke kuburan, berdoa kepada para wali yang sudah meninggal, berdoa kepada arwah-arwah leluhur. Ini bagian. Dan yang ketiga, hati-hati.
wabil mutasawwirin, juga wabil musawwirin, kepada setiap orang yang suka menggambar. Maksudnya gambar makhluk hidup, bukan kalau gambar pemandangan, gambar bunga boleh. Tapi yang tidak boleh gambar makhluk hidup. Sebagaimana yang nanti akan dijelaskan pada bab lain tentang siapa saja orang-orang yang akan masuk neraka setelah kita gambarkan kengerian, keadaan dan kedahsyatan neraka. Siapa orang yang akan memasukinya? Salah satunya adalah musawwirun, orang-orang yang suka menggambar. Hati-hati, lagi materi, ngantuk, mendengarkan tambah ngantuk, dialihkan perhatian biar nggak ngantuk gambar-gambar. Gambar Satria Baja Hitam, gambar Batman, nggak boleh itu. Itulah pembahasan yang ketujuh yang menjelaskan bahwa neraka itu bisa melihat dan bisa berbicara. Pembahasan ke-8 tentang mimpi Ibnu Umar yang memimpikan neraka. Dijelaskan dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Hadis ini lafaznya bagi Bukhari. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma menyatakan, "Ra'aitu fil manami annahu ja'ani malakan fi yadi kulli wahidin minhuma maqma'ah min hadid." Miqma'ah min hadid. Thumma laqiyani malakun fi yadihi miqma'ah min hadid. Faqalu la tur'i ni'mar rajulu anta walau kunta taqsuru salah min al-layl fantalaqu bi hatta waqafu bi ala syafiri jahannam fa idza hiya matwiyatun kafil bi'r laha qurun ka qurunil bi'r baina kulli qarnaini malakun biyadihi miqmah min hadid wa idza fiha rijalun mu'allaquna bisalasil ruhusuhum wa asfaluhum wa araftu rijalan min Quraisy fansarafu bi an dhatil yamin faqasastuha an ala Hafsah faqasatha Hafsah ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala inna Abdullah rajulun salih. Kata Ibnu Umar, aku melihat di dalam mimpi bahwa aku didatangi oleh dua malaikat. Di tangan masing-masing malaikat ini ada palu dari besi. Kemudian aku ditemui oleh salah seorang malaikat lain yang di tangannya pun ada palu dari besi. Mereka berkata, jangan takut, sebaik-baik manusia adalah engkau. Seandainya karena apa? Karena engkau banyak sholat lain, banyak sholat tahajud. Lalu mereka membawa aku sampai mereka memberdirikan aku di tepi Jahannam. Maka Jahannam itu ternyata matwiyah katil bi'r, berupa satu lubang seperti lubang sumur. La qurun ka qurunil bi'r, yang mempunyai kurun seperti piramida, puncak piramida. Seperti sumur yang berupa begitu. Setiap kali di setiap masing-masing piramida itu ada malaikat yang di tangannya ada palu dari besi. Maka tiba-tiba aku lihat di dalamnya ada beberapa orang laki-laki yang digantung dengan rantai kepalanya dan juga kakinya. Aku mengenal mereka sebagai tokoh-tokoh Quraisy. Lalu mereka membawa aku dari sebelah kanan. Mereka, para malaikat tadi, membawa aku dari sebelah kanan. Itu mimpinya. Lalu aku ceritakan mimpi ini kepada Hafsah. Hafsah pun lalu menceritakan mimpinya ini kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya Abdullah itu seorang laki-laki yang soleh. Penjelasan ini dikutip dari At-Takhwifu Minan Nar, Sunan Ibn Rajab, halaman 51. Itu pembahasan yang ke-8. Pembahasan yang ke-9, adakah orang yang telah melihat neraka sebelum hari kiamat? Dijelaskan, alladzi na'lamuhu anna rasulana salawatullahi wa salamuhu alaihi qad ra'a an-nara kama al-jannah fi hayatihi. Yang kita ketahui adalah bahwa Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah melihat neraka sebagaimana beliau pun telah melihat surga seketika hidupnya. Dijelaskan dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma tentang salat khusuf. Salat apa? Gerhana. Rasulullah SAW berkata, "Inni ra'aitul jannah fatanawaltu minha anqudan wa law akhadtuhu la akaltum minha ma baqiyatid dunya. Wa ra'aitun nar falam ara kal yaumi manzaran qad afdha wa ra'aitu aktsara ahliha an-nisa." Kata Rasulullah SAW, sungguhnya aku melihat surga, maka aku ingin mendapatkan buahnya. Aku ingin petik buah surga yang ada di dalamnya yang aku lihat. Seandainya aku ambil, pasti kalian akan memakan. Tidak ada lagi yang tersisa di dunia. Aku pun melihat neraka, maka belum pernah aku melihat pemandangan yang lebih ngeri daripada itu. Dan aku melihat bahwa kebanyakan penduduknya adalah para wanita. Dalam Sahih Bukhari, sebuah hadis dari Asma binti Abi Bakar, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Qad danat minil jannah hatta law istara'tu 'alaiha laji'tukum biqitafin min qitafiha. Wadanat minin nar hatta qultu ay rabbi wa ana ma'ahu. Fa idza imra'atun taqdishuha hurrah. Qultu ma sya'nu hadhihi? Qalu habisatha hatta matat ju'an. La hiya amatha wa la arsalatha ta'kulu min khishashil ard." Kata Rasulullah SAW dalam Sahih Bukhari, telah mendekat kepadaku surga, sehingga kalau aku berani, aku akan membawakan untuk kalian buah-buahnya. Dan telah mendekat kepadaku neraka, sampai aku berkata, "Ya Allah, aku bersama mereka, bersama para sahabatku." Kalau mendekat, khawatir ada efek. Maka tiba-tiba aku melihat seorang wanita di dalam neraka itu yang dicakar-cakar oleh seekor kucing. Aku berkata, "Apa ini?" Maka dijawab, wanita ini telah menahan si kucing tersebut sampai mati kelaparan, tidak diberi makan dan tidak dilepaskan untuk makan serangga-serangga bumi. Kata orang Sunda, dicangcang ke dikungkung ke diawur, dicangcang ke diparang. Ditahan, diikat atau dikurung, tidak dikasih makan, juga tidak dilepas sampai mati. Ini dalam Sahih Bukhari. Dalam Musnad Imam Ahmad, sebuah hadis dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Inna an-nara adnaitu minni, udniyat minni hatta nafakhat harraha an wajhi. Fara'aitu fiha sahibal mihjan
walladhi bahiral bahira wa sahibihima Humair wa sahibatul hurrah. Sungguhnya neraka telah mendekat kepadaku sehingga terasa embusan panasnya ke wajahku. Maka aku melihat di dalamnya ada 4 kelompok, ada 4 orang manusia. Pertama pemilik patung, kedua orang yang bahiral bahira, yang pelaut, ketiga pemilik himar, keempat pemilik kucing, yang mereka mempunyai hewan-hewan ini ternyata dizalimi seperti hadis yang tadi, kucing tadi. Di dalam Sahih Muslim Rasulullah SAW bersabda, "Innahu uridat alayya al-jannatu wan-nar, faqarabat minni al-jannah, hatta laqad tanawaltu minha qatfan, qasartu yadi anhu, wa uridat alayya an-nar, faja'altu ata'akharu ruhbatan an taghshani, wa ra'aitu imra'atan humairiyah sauda tawilah tu'adzabu fi hirratin laha rabatatha falam tut'imha wa lam tusqiha wa lam tada'ha ta'kulu min khishasil ard, wa ra'aitu fiha Aba Thamamah Umar bin Malik yujarru qusbatun minan nar." Kata Nabi SAW, ditampakkan kepadaku surga dan neraka. Maka surga kemudian mendekat kepadaku, sehingga aku sangat ingin memetik buah-buahan di dalamnya, tapi aku tahan tanganku. Diperlihatkan juga kepadaku neraka, lalu aku mundur karena takut terkena neraka apinya. Aku melihat seorang wanita yang kemerah-merahan dan kehitam-hitaman terus tinggi, disiksa karena kucingnya. Wanita itu menahan si kucing, tidak memberi makan, tidak memberi minum, dan tidak melepaskannya untuk makan serangga-serangga bumi. Dan aku pun di dalamnya melihat Abu Thamamah Amr bin Malik, salah seorang orang kafir, disiksa di dalam neraka. Wa ba'da ayyamutal ibad tu'radu alaihim fi barzakh maqa'iduhum fil jannah in kanu mu'minin wa maqa'iduhum fil nar in kanu kafirin, wa qad bayyana dzalika fil hadits anil barzakh. Setelah manusia mati, diperlihatkan kepada mereka di alam barzakh, di kuburan, di alam kubur, tempat duduk mereka di surga kalau mereka orang mukmin, dan tempat duduk mereka di neraka kalau mereka orang kafir. Hal ini telah kita jelaskan dalam hadis yang menceritakan tentang alam barzakh. Terlebih-lebih kalau kita mengkaji atau mengikuti kajian kitab Al-Qiyamatus Sughra pada daurah yang lalu, kita sudah bahas tentang hal itu. Itulah pembahasan yang ke-9 yang menceritakan tentang ada orang yang melihat neraka sebelum hari kiamat, yaitu Rasul SAW secara langsung. Kalau Ibnu Umar hanya lewat mimpi, atau barangkali kita pun pernah melihat neraka dalam mimpi, tapi mungkin yang kita lihat itu tidak seperti Ibnu Umar. Kalau Ibnu Umar benar, karena dia seorang laki-laki yang saleh. Kalau kita belum tentu demikian. Tapi di alam barzakh itu kan sebelum kiamat, nanti bisa melihat tempat menetap kita di surga ataukah di neraka. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam kelompok orang-orang yang akan menetap di surga. Amin. Pembahasan yang ke-10, pengaruh neraka terhadap dunia dan para penduduknya. Di dalam Sahih Bukhari, sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dikatakan istakatin naru ila rabbiha faqalat rabbi
akala ba'di ba'dhan. Fa'adina laha binafsain, nafsun fi syidda wa nafsun fi sayf. Fa'ashaddu ma tajiduna minal har wa ashaddu ma tajiduna minal harir. Kata Rasulullah SAW, neraka mengeluh kepada Allah. Kata neraka, ya Allah, sebagian diriku memakan sebagian yang lain. Lalu Allah memberi izin kepada neraka untuk bernapas 2 kali. Bernapas pada musim